Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, akan kebenaran firman Tuhan, dan judul renungan kita pada hari ini adalah mendengar suara Tuhan ya. Dan saya berharap pagi hari yang baru ini menjadi kesempatan kita untuk kita bisa kembali menikmati firman Tuhan ya, karena firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan saya dan saudara. Dan hari ini firman Tuhan dalam judul mendengar suara Tuhan ini kiranya menjadi sebuah hal yang mengingatkan kehidupan kita supaya kita terus tetap membangun hubungan dengan Tuhan ya. Kalau mendengarkan renungan dari Pak Sadio minggu yang lalu, saya itu tertarik ya, belajar ilustrasi dari apa yang disampaikan Pak Sadio minggu yang lalu ya. Jadi Pak Sadio minggu yang lalu itu menyampaikan tentang peran makna dan kata ya. Jadi kalau ada sebuah kata dasar mendapatkan berbagai imbuhan, itu ada maknanya ya. Dan hari ini ketika kita akan belajar tentang mendengar, ya, kita akan coba gali katanya terlebih dahulu ya. Kalau mendapatkan berbagai imbuhan, ya, itu muncul beberapa kata berikut. Kalau dari dengar ya, kata dasarnya dengar. Ya. Yang pertama itu ada kata mendengar. Ya. Mendengar itu menangkap suara atau bunyi dengan telinga kita. Ya. Selain mendengar, ada kata terdengar. Ya. Terdengar berarti dapat didengar atau diketahui. Dan kemudian ada juga kata mendengarkan. Mendengarkan itu artinya ya memperhatikan sungguh-sungguh ya, dan memasang telinga dengan baik untuk mendengarkan sesuatu hal. Ya, kalau kata ya pasti banyak ya yang berimbuhan dari kata dasar dengar. Jadi dari kata-kata imbuhan yang tadi saya sebutkan, kita mengerti bahwa ada banyak aspek mendengar, ya. Bahwa peran yang begitu kuat itu ada dalam telinga, hati, dan pikiran, ya Bapak, Ibu, dan sekalian, saudara sekalian. Tanpa telinga, kita itu tidak akan bisa mendengarkan suara apapun. Tanpa hati, kita juga tidak dapat menerima hal-hal yang kita dengarkan itu dengan baik dan positif. Tanpa pikiran, kita tidak akan bisa menelaah dan mencerna dengan baik apa yang kita dengarkan. Ya. Jadi tiga aspek ini menjadi penting ketika kita mendengarkan. Ya, ada hati, minta maaf, ada telinga, ada hati, dan juga ada pikiran. Ya. Makanya ada tiga tipikal orang yang punya permasalahan dengan pendengaran. Ya. Jadi ada tiga kalau saya menyebutkan atau menemukan. Ya. Orang yang pertama adalah memang orang yang tidak bisa mendengarkan. Ya. Bahasa Inggrisnya itu sudorungu, ya, atau yang agak kasar lo budek ya, atau tuli, itu menjadi satu keadaan. Nah, orang yang pertama yang tidak bisa mendengarkan atau yang punya permasalahan dengan mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang cepat marah atau orang yang cepat emosi. Karena apapun yang didengarkan selalu diterima dan diresponi dengan negatif ya. Hatinya selalu dipenuhi dengan hal yang negatif. Dan kemudian yang ketiga adalah orang yang bodoh ya. Karena apapun yang dia dengarkan sama sekali tidak dimengerti, atau orang ini tidak mau memberikan dirinya untuk dapat belajar ya. Itulah keadaan di mana jikalau kita ini bermasalah dengan pendengaran, maka kita bisa tergolong kepada tiga kelompok orang ini atau tiga tipikal orang ini ya. Nah,
Sekarang bagaimana kalau kita mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana Allah itu berbicara kepada saya dan saudara sebagai umat pilihannya? Dan bagaimana kita ini bisa mengetahui bahwa ini suara Tuhan atau bukan? Ya. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan kemudian kita menaati suara Tuhan tersebut? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Allah selalu hampir menggunakan bunyi atau suara untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Kalau kita coba menilik kepada perjanjian lama dan perjanjian baru, ada banyak sekali contohnya. Ya. Kalau di perjanjian lama kita bisa melihat satu contoh, Musa naik ke Gunung Sinai, dan kemudian Tuhan Allah berbicara di sana. Ya. Kemudian Musa turun membawa 10 perintah Allah atau hukum Taurat. Kita lihat kepada kehidupan seorang Saulus yang sebelum bertobat, dia ini bertemu dengan Allah dalam perjalanan ke Damsyik, ya. Dan Tuhan berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan peristiwa tersebut menjadi titik balik pertobatan Saulus yang kemudian berubah nama, ya, jadi Paulus. Dia mendengar suara Tuhan. Dan kemudian juga Rasul Yohanes, ya, menuliskan kitab Wahyu yang berisi tentang hal akhir zaman di Pulau Patmos itu, ya. Dan semua tulisan Wahyu tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran yang dia terima dari Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata, itu kan zaman dulu, Pak. Bagaimana dengan sekarang? Ya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita pada zaman sekarang? Mari kita bisa melihat kepada kebenaran Alkitab, ya. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membuka kitab 2 Timotius. Ya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk berbuat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita ini dikaruniai Alkitab, ya. Saya dan saudara diberi oleh Allah itu Alkitab sebagai firman Tuhan yang lengkap, ya. Alkitab yang saya dan saudara terima pada saat hari ini menjadi satu keadaan yang tidak dialami oleh Musa, Paulus, Yohanes, ya. Mereka tidak menerima Alkitab seperti kita, ya. Kita sudah terima 66 kitab secara utuh, ya. 66 kitab. Dan kita percaya bahwa 66 kitab, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini adalah kebenaran dari Allah yang diinspirasikan kepada manusia melalui karya literatur yang indah, ya. Jadi ini menjadi satu hal yang mungkin secara manusiawi tidak terfikirkan dan tidak terjangkau dengan pikiran kita, ya. Tidak akan mungkin penulis Alkitab sekitar 40-an orang itu yang berbeda latar belakang, tidak mengenal satu sama lain, berasal dari tempat yang berbeda-beda, tetapi bisa menuliskan satu hal yang sama, benang merah dan garis atau
pokok utama yang sama, yaitu keselamatan yang Allah berikan ke dalam kehidupan manusia yang berdosa, tidak akan mungkin secara logika itu ada atau terjadi. Tetapi karena memang benar Allah turut campur di dalamnya, sehingga dari Alkitab ini kita bisa membaca, kita bisa mengerti, mempelajari, merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan segala hal yang tidak terjangkau dengan apa yang kita pikirkan, kita bisa mengesimpulkan bahwa melalui kebenaran Alkitab, kita bisa 100% mendengarkan suara Tuhan. Kalau saya dan saudara mendengarkan suara Tuhan, berarti satu keadaan yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah bahwa Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Saya percaya penuh bahwa di dalam Alkitab, Tuhan itu bekerja, menolong dan menuntun kita dengan caranya. Dan itu hal yang sangat luar biasa, tidak terpikirkan oleh kehidupan kita atau diri kita. Ya. Kalau saya dan saudara dalam keadaan khawatir, saudara dalam keadaan berbeban berat, saudara dalam keadaan sakit, saudara dalam keadaan penuh pergumulan, di Alkitab, saudara ketika saudara membacanya, saudara bisa menerima kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara mendapatkan kelegaan, saudara mendapatkan penghiburan, dan bahkan saudara mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Itu menjadi satu keadaan di mana Tuhan berbicara 100% dalam kehidupan kita melalui Alkitab. Dan ketika saya dan saudara telah menerima Alkitab sebagai suara Tuhan, ya, mari kita juga perlu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Mari kita memiliki hubungan yang harmonis, yang intim dengan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus kan pernah berkata demikian, ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, itu ada di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Kalau saya dan saudara rindu untuk mengenali suara Allah, berarti saya dan saudara perlu untuk menggunakan waktu kita dengan Tuhan setiap hari. Tidak akan mungkin saya dan saudara mengenali suara Tuhan tanpa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu saya dan saudara perlu untuk membangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Karena itu akan memampukan diri kita semakin peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, satu hal yang terjadi dalam diri saya ketika saya berdoa, saya memohon hikmat kepada Tuhan atas setiap keputusan yang saya ambil dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya selalu mendapatkan satu hal, ya, di mana apakah hal yang akan saya lakukan itu menghadirkan damai sejahtera untuk diri saya dan juga diri orang-orang di sekitar saya atau tidak. Ya. Kalau ketika saya berdoa, ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan dan kemudian saya memohon hikmat yang daripada Tuhan, dan kemudian ketika saya harus mengambil sebuah keputusan, tetapi keputusan tersebut tidak menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya, maka saya meyakini bahwa hal tersebut tidak berasal atau datang dari Tuhan. Makanya kita mencoba dan belajar, ya, supaya kita memiliki kepekaan akan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Mari saya mengajak saudara untuk membangun waktu doa yang berkualitas dengan Tuhan. Saya mengajak saudara untuk mempelajari Alkitab. Kita merenungkan firman-Nya dengan tenang, dan kiranya hal-hal tersebut menolong saya dan saudara untuk dapat mendengar apa yang menjadi suara Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa tugas saya dan saudara sekarang? Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara menilik kehidupan kita kembali. Apakah pendengaran rohani kita bermasalah atau tidak?
Saya dan saudara dikaruniai Tuhan pendengaran, dan aspeknya tadi telinga, hati, dan pikiran. Kita cek masing-masing apakah dalam telinga kita, hati, dan pikiran kita ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah, ya hendaknya kita selesaikan. Dan mari kita bangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Bacalah, renungkanlah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada saya dan saudara melalui Alkitab. Mari kita bertumbuh di dalam kesetiaan kepada Tuhan melalui doa kita. Dan nikmatilah tuntunan dari Tuhan Yesus. Itu akan menolong dan mengarahkan kehidupan kita kepada kedewasaan. Dan kita akan ditolong senantiasa oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu pada pagi hari ini kami bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami rindu untuk menilik kehidupan kami. Apakah di dalam diri kami ada permasalahan berkaitan tentang pendengaran rohani kami? Kami rindu Tuhan Yesus yang akan tolong kami, dan kiranya telinga, hati, dan pikiran kami menjadi bersih dan kudus, sehingga ketika kami mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran Alkitab dan doa kami, dan kami mendapatkan satu tuntunan, kami mendapatkan satu keadaan yang diubahkan, disegarkan, dikuatkan oleh suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kepada kehidupan kami. Ampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.